Satu aja, mudah-mudahan Pak Lurah ada jawaban. Itu yang depan kantor kelurahan kali radar itu banyak bangli atau gimana tuh Pak Lurah? Kita nunggu lagi apa statement dari kabupaten. Iya, Pak. Jadi solusinya tetap bisa lewat sini atau muter nanti? Lagi nyari solusi, lagi nyari solusi dulu antara pihak pemerintah sama yang punya komisi. Tapi diminimalis apa yang saya sudah saya tanam itu kalau memang bisa ya diamanin. Kalau enggak ya monggo buat kebaikan bareng-bareng. Oke, ya kan saya bukan anggaran Pemda, anggaran desa nih. Oh, berarti ini murni desa Pak Lurah? Desa anggarannya desa ya Pak ya? Kota Kades. Nah, jadi kita pengen warga sini fair. Ya. Itu doang satu. Kita di sini warga, sedangkan dia di sana bukan warga kita. Kenapa kamu mau ngebuang bongkar? Nah, Ya, itu itu. maksud saya. Kita Oke teman-teman, kita lanjut dengan pengerukan yang berikutnya. Tapi ada satu informasi bahwa pengerukan ini hanya sampai di sini teman-teman. Kenapa hanya sampai di sini? Seharusnya pengerukan atau normalisasi aliran ini masih terus sampai ke ujung dari aliran kali ini teman-teman. Karena kenapa? Karena di sana itu banyak banget sampah-sampah dan ada beberapa bangunan yang udah bongkar mandiri. Dan memang sesuai dengan target bahwa sampah-sampah yang ada di aliran kali ini harus dibersihkan, tetapi ada satu ada satu pengecualian. Seharusnya ekskavator ini dia kalau mau bersihin sampah yang ada di sono tuh, dia itu harus melewati beberapa warga yang ada di belakang mereka nih. Nah, ngelewatinnya itu lewat mana? Dia harus lewat belakang dari masjid yang ada di sebelah kiri jalan ini nih. Nah, oke teman-teman, ini saya kasih tahu masjidnya ya. Nah, ada di situ tuh. Ini agak backlight. Sementara akses jalannya juga menurut informasi belum dikasih karena nggak boleh lewat jalan depan masjid. Jadi ada sedikit kendala pengerukan atau normalisasi aliran ini nggak bisa dilanjutkan. Mudah-mudahan ada koordinasi yang berlanjut sehingga bisa mendapatkan izin untuk melanjutkan pengerjaan normalisasi aliran Kali Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Buat teman-teman Bang Sigit Channel, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan gak ada kekurangan satu apapun. Nah, ini masih masih ngangkut-ngangkut lumpur dari aliran kali ke dump truck yang memang udah siap buat bolak-balik. Pak, jadi solusinya tetap bisa lewat sini atau muter nanti? Lagi nyari solusi dulu antara pihak pemerintah sama yang punya komisi. Yang punya wilayah? Ya, bukan yang punya wilayah ya, maksudnya yang punya bangunan di sini. Oh, yang punya bangunan di sini. Ya, nanti solusinya apakah ini mau dibongkar, ntar yang ngegantinya siapa, kan gitu. Terus apakah lewat jalan sono, nanti kalau bila rusak siapa yang bertanggung jawab, nanti juga ketemu. Oh, jadi mereka khawatir jalan rusak Jalannya lagi rusak. saja. Ya. Oke, Bang. Tambahan dari saya.
Oke, jadi memang masih menunggu komunikasi antara dua belah pihak. Ini jalur masih bisa dipakai untuk ngelewatin alat berat ini atau enggak. Yang mereka khawatirin, pemilik dari wilayah tersebut dikhawatirkan jalan akan rusak seperti ini teman-teman. Tapi kan nanti biasanya ini ada pengeluarannya lagi, pemerintah yang bakalan tanggung jawab. Jadi untuk jalan juga akses kurang lebih sekitar 4 meter yang bisa dilaluin sama alat berat teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Ini sementara negosiasi masih berlangsung karena tidak diizinkannya melewati depan dari halaman masjid. Alat berat ini masih mandek di lokasi yang sekarang. Mudah-mudahan ada solusi dan bisa dilanjutkan pengerjaan karena ini adalah pengerjaan untuk kebaikan seluruh masyarakat dan seluruh lapisan. Bisa dibilang sampah-sampah yang ada di atas kali itu adalah sampah masyarakat yang mungkin juga adalah sampah-sampah yang ya kita nggak tahu ya, hanya berasumsi dan hanya menduga. Pasti ini yang nonton ini channel saya tentang sampah-sampah yang ada di aliran kali, mungkin mereka juga tahu kalau itu sampah dari mereka-mereka juga yang ada 1-2 yang buang lah. Walaupun nggak secara langsung ke kali, dia naruh di pinggir dan akhirnya kedorong jatuh juga ke kali. Sampai dulu ya. Itu putusannya. Ayo deh, siap. Nanti kita tunggu Putusan dia. Oke, kita tunggu ya, Bang. Jadi kita masih nunggu keputusan. Masih ada kendala ya. Iya. Kita masih menunggu keputusan teman-teman, dan Pak Lurah juga masih belum bisa dihubungin. Semoga ada solusi yang terbaik. Lanjut angkut lumpur ke mobil dump truck. Oh ini udah ditaruh ya? Oh belum dibuang. Oh itu kosong. Ini yang dipanjang. Oke teman-teman, ini lihat kan bening walaupun masih butak. Wah bening gimana tuh kalau butak. Oke kita lihat ini ekskavator berjalan dan meluncur mengikuti arah mata angin. Sementara sambil nunggu Tunggu Pak, tunggu. Oke teman-teman, masih menunggu koordinasi dan apa ini boleh diizinin buat masuk ke dalam atau memang hanya sampai di tempat yang tadi di jembatan.
karena ada beberapa perselisihan kalau misalnya lewat di depan halaman masjid itu dikhawatirkan jalanan rusak. Padahal banyak juga masyarakat yang berada di lingkungan masjid yang mengadukan banyaknya sampah yang harus diangkut. Jadi ini ada sedikit ini nih, ada sedikit koordinasi yang harus diluruskan gitu. Maksudnya saya tahu lah dia Bapak akan nyinggung saya. Domain saya di depan saya, silahkan masuk dari situ. Tapi diminimalis apa yang saya sudah saya tanam itu kalau memang bisa ya diamanin. Kalau enggak ya monggo buat kebaikan bareng-bareng. Oke ya kan? Siap. Ya kan enggak apa-apa itu bertahun-tahun saya garap itu. Yaudah kalau gitu saya masuk sini ya. Ya, oke. Kalau masuk udah dapat izin dari siapa enggak tahu ya? Dari masjidnya. Iya. Jangan salah ini loh Pak ya. Mohon maaf, jangan salah persepsi loh. Bapak udah masuk ke dalam, mau masuk dari depan saya, rumah saya pinggir masjid. Boleh. Monggo. Tapi yang dalamnya ini bukan domain saya untuk mengizini gitu loh. Siapa ya? Tapi mohon maaf Bapak ya, jangan salah itu nanti saya bersitegang sama warga. Silahkan Pak ya. Masuk sini silahkan izin sama siapa. Itu kalau lewat depan rumah mau diapain? Ya. Tapi domain saya di depan rumah saya ya. Bapak mau lewat mana, mau pindah manapun, minimalis jangan mencapai kali di belakang saya. Jadi kalau buat lewatnya tuh nanti di sini sih sebenarnya teman-teman. Yang mau dilewatin sebenarnya bukan jalanan yang akses ini nih, tapi halaman masjid. Berarti ini kalau halaman masjid nih yang pintu gerbangnya warna hijau. Nah, mudah-mudahan bisa dapat akses, dan karena persis di pinggir masjid ini adalah wilayah atau aliran kali dari Karangsatria yang tadi di jembatan itu sampah-sampahnya tuh udah diangkut-angkutin. Semoga ini ada izin dan bisa masuk. Oke teman-teman, kita coba lihat dan survei. Jadi sini Masjid Raya Syekh Abdul Qadir. Jadi nanti kita coba numpang lewat aksesnya lewat sini ya sementara sampai mencapai titik di pinggiran kali Karangsatria. Nah ini semoga bisa dapat izin dari pengurus. Tapi sebenarnya ini halaman masjid ya, atau di depannya itu kan ada jalan. Apa memang ini sebenarnya akses jalan juga yang akhirnya menjadi halaman masjid. Intinya saya satu yang penting Beko sampai sini itu baru saya terserah Bapak. Tapi jangan saya dia ke sana bukan domain saya itu baru ini. Ya kita demi kepentingan bersama ya. Mungkin pasukan saya lewat sini nggak apa-apa. Bapak mau lewat sana tapi dengan resiko pindah pohon saya. Tapi kalau lewat sini matiin ini nggak apa-apa. Iya udah nggak apa-apa ya. Nungguin ya. Iya ambil lurus. Bisa kan bisa ambil lurus. Nah, oke, nanti habis asar saya langsung pindahin alat kemari biar besok pagi kita bisa kerja. Ke sono ke belakang. Semua dari depan sana ya. Kita langsung masuk. Iya. Oke, berarti fix ya. Fix. Berarti alhamdulillah udah diberi masuk ya. Iya, bisa masuk bisa. Siap. Makasih. Oke. Makasih. Apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi dengan catatan ya Bapak saja ya. Nanti kalau saya ada percikan dengan tetangga saya karena dia masuk saya itu bukan domain saya. Oke. Tapi kalau Beko sampai depan rumah saya itu terserah mau lewat sana tapi dengan batasan masjid. Bapak mau lewat sebelah mana terserah. Oke. Nanti intinya Bapak sudah mengizinkan tapi di area Bapak ya. Ya area saya. Siap. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Oke, kita lihat teman-teman nih akses yang bakal dimasukin sama
alat berat. Jadi wah ini persis di pinggir kalinya nih ya. Dan ini adalah yang bisa dilihat dari jarak dekat. Ini apa namanya, sampah dan lumpur yang siap dikeruk. Kalau dari warnanya sih udah hijau kelumut-lumutan atau memang ini lumut ya. Dan sepanjang ini yang bakalan kena normalisasi. Sementara nanti alat berat bakalan terus meluncur sampai ke arah depan saya nih. Dan di ujung jalan ini bakalan ketemu sama bangunan-bangunan yang udah dibongkar mandiri. Oke teman-teman, kita tunggu pergerakan dari ekskavator yang masuk ke perumahan ini. Kita ini warga, Bang. Iya. Nah, itu kalau dia bukan warga kita loh, Bang. Bukan. Jangan kita nggak sama-sama warga, bukan. Kalau kita emang warga. Nggak bisa, RT pun nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Sebenarnya harus ada warga. Apa bilang warga, jadi warga kan tahu duduk masalahnya di mana gitu, juga warga nggak adil gitu, makanya adil. Saya juga, saya mengizinin dari sini satu, ini bukan tanah saya. Tapi domain saya itu saya nggak ngizinin dari situ ya. Ya, enggak. Supaya kita tidak salah Ya, paham. benar. Ya, betul. Kita kan, Saya nggak ada sangkut pautnya dengan yang di dalam. nah, kita kan mau Karena tahu ini nih ngambil tanah keputusan umum. yang muter itu siapa, yang ngasih izin. Itu yang Nah, di- kalau ini. RT pun nggak bisa ngambil satu pihak. Nggak bisa, kita kan warga di sini. Dia itu siapa? Kenapa dia istimewanya apa? Kita di sini warga loh. Kita udah ngalah, kita bongkar. Ya kan? Lah ya. Ikutin sama kita. Tapi yang di sana itu warung-warung siapa? Yang punya hak siapa? Kita di sini warga. Banjir kita kebanjiran, dia enggak. Menuntut enggak, ya kan? Yang imbas dari dulu di sini, Pak, ya kan? Sampah dari atas, kita yang narik-narikin, ya kan? Warga. Sekarang dari sini oke, kita bongkar. Kita bongkar. Nah, sekarang yang di sana istimewa dia itu apa? Ya kan? Dia bukan warga sini. Udah itu aja kita mintanya, kata lah. Adil lah ya. Adil. Nah, sekarang hak dia itu apa? Saya cuma ngambil keputusan itu aja ya. Sekarang walaupun RT ngasih jalan, nggak bisa kan? Tentang bangunan dari depan. RT nggak bisa ngambil satu pihak suara dia doang. Kita warga di sini. Ada sepakat. Iya, harusnya dia ngomong dulu sama warga. Baru dia ngambil keputusan, nggak bisa begitu. Bang izin tayang ya Bang? Boleh? Siap, makasih Bang. Bang, tapi ini alat berat udah masuk gimana nih? Nah, ini makanya kita mau kan semua warga ngumpul dulu, ya kan? Iya. Nih, coba. Ini alat berat udah masuk nih. Sikang nggak apa-apa, Sikang. Sikang di sini nggak apa-apa nanti. Nggak apa-apa nanti dia dicoket.
Wah, habis juga. Bang, yuk. Mau dirubuhin. Oh, kita mau dirobohkan. Kosong, aman. Awas, sedikit. Jangan naik. Awas. Awas jatuh, awas. Setelah dapat akses dari warga ataupun dari pihak pengurus RT, akhirnya bisa diizinin masuk dan Babe kerja lagi nih buat meneruskan pengerjaan normalisasi aliran kali Karang Satria. Panen pisang dirubuhin. Wih. Asli. Ini kemarin nih. Nih. Kemarin. Nih kemarin nih.
Oke teman-teman, Bang Sigit Channel yang ada di mana aja, kali ini sampai di sini dulu. Pergerakan ekskavator yang udah masuk komplek lewat samping masjid. Masjid apa tadi ya? Masjid Raya Syekh Abdul Qadir. Dan bisa kita lihat juga di sini alirannya udah mulai kenceng, padahal baru sekali dikeruk. Dan banyak juga pohon-pohon pisang yang diangkut. Juga ada sedikit perdebatan dari masalah koordinasi, apa boleh masuk lewat jalur dalam komplek samping masjid. Akhirnya diizinin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan sampai di sini dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lurah manggil. Lurah. Jadi korban Lurah nih, gimana nih Lurah? Apa korban? Pisang ini. Iya, korban. Kalau kata bahasa orang emang kita harus sandar. Tanah siapa ini yang dipakai gitu, begitu. Yang mana? Ya. Aku mikirnya juga begitu. Iya. Saya udah 15 tahun hasil pisang ini, masa cuma sehari aja nggak saya kasih kan? Iya. Jadi kita nikmatin udah tanah pengairan, tapi sekarang tanah pengairan dipakai ya, kita sadar. Tadi nggak mikir panjang, saya bongkar aja mana yang bisa masuk di tempat saya nggak apa-apa. Kalau kita sadari ini semua kepentingan warga. Warga sementara ini Villa Gading itu kan kebanjiran dari sini. Nah gitu. Sekarang kita keruk supaya nggak kebanjiran. Nggak Pak, nggak ada masalah. Setuju Pak. Kita keruk supaya nggak kebanjiran, itu maksudnya. Iya. Ini saya bukan anggaran Pemda, anggaran desa nih. Oh, Berarti ini murni desa Pak. Murni desa anggarannya. Anggaran desa ya Pak ya. Itu sengaja buat warga masyarakat ke Villa Murti Gading khususnya RW 16, 18 supaya tidak kebanjiran. Mantap. Ya. Pak Lurah, izin. Kalau kita orang sayang tapi nanti bisa. Nah, terus yang sampai di sana gimana Pak? Mana? Jembatan. Ya udah begitu, nanti berseri, bersambung. Ntar Pemda yang urusannya. Nanti bangunan ada, saya lepas. Mau digusung diapain? Sekarang saya menyebutin program saya supaya Villa Mutiara Gading 2 tidak kebanjiran. Oke. Iya. Ini sorry, izin Pak Lurah. Itu kan sampah kalau nggak ditarik otomatis banyak kembali Pak Lurah. Sama gini, tarik. Betul. Kita selesaiin. Ada Ini PJT, mana PJT ini? PJT. Tuh. Bang Fajar. Yang penyebab banjir sebenarnya sampah. Ya, penyebab Saya 2025, 2005 saya udah di sini Pak Lurah. penyebab banjir adalah kenakalan orang membuang sampah bertanggung jawab. sembarangan. Nah, Itu. Sama sedimen lumpur yang Nah, tebel. lumpur juga. Sekarang kita lucukan, coba lihatin. Pohon pisang sekarang tumbuh di atas air. Iya, pohon seri, pohon kan pisang. baru ada di keras satunya ya. Iya. Kalau di daerah lain nggak ada Pak Lurah. Kena apa? Kena tumpukan lumpur itu udah luar biasa. Ya kayak batu. Lah iya. Nah, sebenarnya kita di sini juga bukan solusinya bukan sekarang ini Pak Lurah. Saya sempat ini pakai apa namanya kulit sindang Ya. dari warga tuh Pak Lurah ya. Nggak mempan. Masih aja. 4 kali tuh Pak Lurah saya tuh. Nah iya. Sampah nyutan Iya, ya. sampah karena sampah gitu ya. udah kayak batu Bang. Bener itu. Nah, sanjari jadi masalah. Makanya kenapa kali yang disekat? Iya. Berarti bukan laut doang yang disekat, berarti kali disekat juga kan? Iya. Nah sekarang alhamdulillah begitu selesai ini ya. Ya makanya Nah nanti akan bersambung lagi urusan Pemda. Cuma Pemda nanti bikin surat pernyataan. betul itu ya. 1, kedua, ketiga, 3, 2, 1. Setelah 3, 2, 1 dia nggak mau tahu, dibongkar sama dia. Nanti kalau kita di sini Gitu, Pak ya. Lurah, yang penting rapi Pak Lurah, apalagi kalau buat jalan setuju banget. Ya saya mau sekarang. Nah rencananya memang dari Karangmuria terus sampai ke Ganda Agung. Betul, iya. Itu kita punya rencana. Gitu. Tapi nggak hilang lagi proposalnya kan? Cuma Pemdanya belum punya duit. Gitu. Gitu. Ya ngomong apa dia? Pemdanya belum punya duit. Buat normalisasi dan buat setelah normalisasi dibikin ini apa namanya? Turap, tanggul. Turap, iya betul. Turap. Dicor dah. Atasnya jadi jalan ya, Bang. Nah, jadi jalan itu. Hasilnya kan belum kelihatan Lurah ya. Belum. Masih bisa 30 tahun lagi itu. Nah, mudah-mudahan masih hidup kita. Amin. Gitu ya. Oke, Pak Lurah, kalau saya ini sebenarnya ada sedikit
saran Ya. untuk mungkin di tiap kali ini kan melewati beberapa desa ya Pak Lurah ya. Kalau di tiap-tiap desa ada screening bar atau jaring-jaring sampah dan diberdayakan dari masyarakatnya untuk pekerjaan pengangkut sampah, menurut Pak Lurah itu gimana Pak? Kita memang udah rencanakan Pak. Nanti setiap RW batasin. Tuh gitu nanti. Siapa yang paling nakal di antara RW-nya gitu. Iya. Kemarin udah pernah Mas. Siapa yang paling malas di antara RW-nya gitu. Masalah itu kita. Masalahnya? Kita kan penampungan sampah di sini. Oh, Dari sana kita sekat dari wilayah RW 16 itu. Tapi mereka nggak mau terima. Ya udah agen dari Sampai nanti perbatasan antara Karang Satria sama kota, kabupaten sama kota. Ini perbatasan sama kota nih ya. iya Pak. Kita sekat. Oke. Gitu, Pak. Kalau Iya. nanti Pak Lurah sendiri yang turun tangan, insya Allah siapa. Amin. Pokoknya Ya, dukung buat Pak Lurah Karangsatria Pak ya. Mantap ya, Pak ya. Pak Lurah izin satu aja. Mudah-mudahan Pak Lurah ada jawaban. Itu yang depan kantor kelurahan kali radar itu banyak bangli atau gimana tuh Pak Lurah? Kita nunggu lagi statement dari kabupaten. Iya. Semua harus selesai. Termasuk bumi anggrek yang tanah pas-pasun yang pada tinggi 2 lantai. Terima nanti. Siap. Gitu. Saya sih saran nih kalau ada ormas-ormas tertentu diberdayakan misalnya jadi pengawas kebersihan kali itu saya rasa lebih bagus. Nanti Pak minta gaji sama kita. Orang. Ya ada Iya. lah lokasinya pasti. Ya kalau Iya. satu atau 2 orang Iya. Daripada mereka nggak jelas Iya, kan. 1-2 orang dipekerjakan. Itu belum gusur. Itu kalau Arianto belum gusur, saya udah gusur duluan gitu ya. Terus saya gini, kenapa mohon maaf mau dicek kok Pak nggak lewat ngambil yang di Peki, sedangkan Peki pohonnya kan banyak tumbang di kita dan kita sering membersihkan capek sekali. Pak RT bilang, Pak RT, Pak lewat sini aja, ntar kan tanggul bisa diisi. Kalau lewat sana, yang isinya ono. Di sini itu Jadi nggak tinggi Bu. Jadi nggak ada tanggul di sininya. Berarti nanti cuma dilewatin apa yang ada jalan celah untuk deko gitu. kan? Sekaligus ditanggul, Bu. Sekaligus ditanggul Bu. Diturap. Diturap di pakai tanggul ini tanah. berseri. Ceritanya ini ada iri hati gitu ceritanya, karena ada warteg tuh maaf udah berapa tahun dia menikmati Alhasil layak sud. Ya. Orang yang dengking Tidak dengki Bapak, tidak dengki. Karena kita sampai itu paling disiplin ya. Sedangkan beliau yang teman-teman enggak bisa gitu. Kita yang Iya Bu, nanti dapat bagian Bu. KDM nih Pak Lurah. Ibu-ibu. Ada ini sedikit ibu-ibu katanya ada mau diomongin. Jadi Pak Lurah banyak pertanyaan nih di komplek ini nih. Akan berseri, akan bersambung. Nanti urusannya dengan Pemda. Saya lepasin. Nanti tinggal dihancurin sama Pemda, bukan dihancurin gitu ya. Tapi masih ada kesempatan. Saya mengajak foto Pak RT, Pak Lurah. Jangan taruh Pak Lurahnya tuh. Ntar Pak Lurah kesini ntar. Taruh lagi ngobrol dulu. Bapak Aing juga, Bapak Aing. Perwakilan nenek. Bukan Bapak Aing, Lurah Aing. Kades aing nih. Kenapa BP-nya lewatnya sini ya? Ya, itu bukan apa namanya kita lihat bahwa kesadaran masyarakat belum ada. Dan ini berseri dan ini bersambung. Nanti urusan Pemda yang karena Pemda sekarang ini belum turun. Seharusnya setelah saya berikan surat. Ya, Pak, betul. Surat, Surat itu maka udah siap-siap. prosesnya diberikan pernyataan oleh Pemda. Satu 3 hari, yang kedua 2 hari, yang kedua 1 hari. Itu digusur semuanya. Jadi ini belum cerita film belum habis. Masih bersambung ya, Pak. Cerita film belum habis. Ya sekarang baru cerita awal-awal gitu. Ya prolog. Seandainya nanti itu udah yang aslinya datang tanpa pengecualian. Saya mau masih ini. Yang penting saya begini. Tujuan saya. Ini kan kali udah kemarin Bu.
Iya, iya, Pak. Bener nggak? Iya. Betul, Pak. Kalau seandainya ini kita tidak buru-buru, maka nanti akan kebanyakan kemari. Mau ibu kebanjiran. Makanya dana desa, ini bukan dana pemerintah nih. Dana desa saya fokuskan buat kemari. Supaya warga saya di RSDP Lamutiara ini enggak kebanjiran. Itu Bu ya. Nah. Jadi ibu jangan sidan dulu. Saya udah bangun, udah bongkar Pak. Tapi waktu dia nggak mau bongkar, dia mau abri, nggak mau bongkar dia. Besok ada nanti giliran dia Bu. Iya Pak. Ya. Kita kan udah pada bongkar sana harus dibongkar kan, Pak. Ini kan pintu utama. Iya. Masa lewat sini muter enak banget dia. Ada Bu, saya udah nandain. Saya sayang semuanya, bukan pada sama orang. Oke, lu saling berkeras, tapi besok urusan Pemda gua nggak tahu. Nah itu jawabannya, ya. Sudah semua ya. Jadinya intinya kerjanya semaksimal mungkin. Yang penting beres. Seandainya nggak nyinggung ya alhamdulillah. Kalau nyinggung ya mohon maafin Pak Wevi gitu kan. Iya gitu. Belum lebaran maafin duluan. Tadi Pak kan sekarang kan kita udah lanjut lewat sini nih bekonya. Konsekuensinya buat kita gimana? Sebenarnya bangunan yang udah ada gimana? Sebenarnya bangunannya sana juga nggak dibongkar. Biarin dengan dulu. Kalau memang ini bisa pakai beko nggak apa-apa. Kalau nggak bisa jadi bongkar. Kalau nggak mau bongkar juga nggak apa-apa. Oh gitu. Saya akan lewat sana Bu. Gitu. Tapi di sini ntar kalau kebanjiran saya lepas. Yang masalahnya sekarang itu kan beko udah nyampe sini gitu. Iya. Kenapa nggak lewat pintu sana, yang masalahnya itu doang. Tadi saya udah negosiasi, tapi dia masih berkeras. Pak jangan dibongkar itu Pak. Ya udahlah Pak, nanti urusan Bapak udah sampai melakukan saya lagi. Saya kan rakyat saya bijak. Kalau jangan sampai semuanya sakit hati gitu. Udah. Nah kalau seandainya memang ini beko nggak bisa, saya sewain 2 juta buat gendong beko lewat Erwin. Cuma sini ntar tanggulnya masih tetap rendah. Kalau air tinggi, selamat datang Ibu. Dia tanpa berarti visi. gini Bang, kan ini udah terlalu masuk ya, konsepnya ini bangunan yang udah ada jangan disenggol dong. Berarti harus keluar masuk dong, lihat lahan yang ada kosong. Ya, kalau memang nggak boleh senggol nggak apa-apa. Gitu, karena udah masuk sini. Kalau belum terlanjur nggak apa-apa sih, ini kan udah terlanjur masuk. Kalau udah masuk Ibu nggak boleh senggol, saya nggak senggol. Iya, saya kan Saya karena gendong udah pada bongkar semua. Saya gendong tar beko saya. Ya. Saya gendong beko saya kesonoin, tapi nanti ke Ibu jangan ke desa. Kalau andanya, Pak saya kebanjiran, nikmatin aja Bu, gitu. Dia pinggir kan? Iya. Enggak izin Pak Lurah, maksud di ini Pak Lurah. Ini kan beko udah termasuk di sini, kan. Terus? Nanti seandainya kalau memang ada celah untuk beko masuk, itu artinya bangunan aman. Iya aman. Ya kan berarti kan keluar masuk, keluar masuk sini, gitu. enggak. Enggak, tetap aja. Yang penting ada beko masuk, aman enggak. Sekarang gini, sekarang tujuan. Kan ada lahan kosong lewat situ dong. Iya. Soalnya sana aja nggak dibongkar, masa kita udah pada bongkar? Gini. Itu maksudnya. Sekarang tujuan dulu deh, kita mau menyelesaikan supaya tidak banjir, itu aja. Kita harus nanggul di sini. Iya. Iya, maksudnya itu jangan Maksudnya gini ya saya potong Pak Kades. Jadi kita pengen warga sini fair. Ya. Itu doang satu. Kita di sini warga, sedangkan dia di sana bukan warga kita. Kenapa kamu mau ngebuang bongkar? Nah, itu maksud saya kita cuma minta keadilan aja, itu aja. Cuma itu aja sih Pak Kades. Jangan arti perjanjian awal pun udah dilanggar nih. Pak Kades sudah tahu katanya dilewatin katanya Pak Kades. Pak Kades udah ngerti ada jalan katanya begonya nanti dilewatin kita. Iya. Nanti ada waktunya. Kita sih mungkin sebenarnya kita udah ikutin aturan. Ikut. Ya. Selama tidak mengganggu bengko, lewatin kalau mau bengko. Ini belum fair nih masalahnya. Iya, nggak apa-apa. Takutnya kan sebenarnya kan kalau kita sadar nih ya, kita yang kita tempatkan tanpa sampah. Nah itu dong. Itu bukan warga kita juga gitu. Dia yang kesadar. Harusnya istilahnya ikut perjanjian awal aja sih gitu. Beko lewat ya gitu aja Bu, kayak Ibu udah gitu ya. Kalau emang nggak mau nggak apa-apa kok. Saya kalau mau dari sana sempat buat jalan beko aman. Nggak apa-apa ya, tapi kalau banjir coba jangan ke sana. 420. Ada saya 420. Iya. Saya tandain satu orang yang tidak sadar. Itu dia buat jalan tuh. Iya. Oh ini tanah orang yang kesadar sendiri. Kalau Gampang aja harus sadar. lebih dari